Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam ya ketika kalian menonton video ini. Nah, di video kali ini saya akan membahas impresi saya ya ketika rilisnya Yamaha Lexi yang baru, yaitu Lexi LX 155, yang mana pada hari Jumat kemarin Yamaha Motor Indonesia sudah merilis motor ini secara resmi ya. Nah, kebetulan saya nggak datang ke sana karena yang nggak diundang sih. Ya maklum ya, karena bukan konten kreator yang punya nama besar. Jadi di sini saya akan membahas impresi saya berdasarkan gambar saja ya, dan juga ini saya membuka websitenya Yamaha Motor Indonesia. Jadi di sini saya akan bahas sesuai spek yang tertera di sini ya. Jadi saya akan lihat dulu untuk bagian desain. Kebetulan ini kan ketika saya buka webnya dari yang menu produk Lexi LX-nya langsung, itu yang terlihat adalah gambar ini. Nah, ini adalah maxi skuter Yamaha yang kelasnya paling bawah ya. Jadi dia itu di bawahnya Aerox dan juga NMAX. Kalau sebelumnya kan dia 125 cc. Ini udah ada tulisannya 155, berarti dia ada perubahan mesin yang lebih besar. Oke, di sini kita lihat ada slogannya ya. Simple but maxi. Ya intinya dia nggak terlalu aneh-aneh gitu ya, simple seperti namanya tadi. Tapi maxi atau ya bisa dibilang besar gitulah. Emang sih kalau saya lihat dari tampilannya ya, ini secara dimensi kelihatannya dia lebih gemuk ketimbang yang model sebelumnya. Kalau model sebelumnya kan dia lebih kurus, lebih minimalis gitu ya untuk sebuah maxi. Tapi kalau dibandingkan dengan matic-maticnya Yamaha yang lain yang 125 cc itu termasuk besar sih. Dan di sini kita lihat yang pertama dari lampunya ini ya. Ini lampunya kalau saya lihat itu emang siluetnya hampir sama dengan Lexi sebelumnya, cuman kalau saya lihat ini dimensinya lebih lebar gitu, jadi lebih belok atau lebih, kalau bahasa Jawanya itu lebih mendelik gitu ya. Dan kalau saya lihat dari sekat DRL-nya ini, ada yang kelihatan lebih jelas nggak ya? Nah ini deh, kita lihat yang di sini. Nah yang ini ya, ini memang secara penempatan lampu-lampunya masih sama dengan model sebelumnya. Jadi yang di tengah ini adalah lampu jauh, yang kanan kirinya ini adalah lampu dekat dan disekat oleh lampu DRL. Cuman untuk C-nya ini dibuat model terpisah ya. Tapi mungkin kalau ini misalkan bodinya dibuka, kayaknya ini menyambung deh. Cuman ini dipisah seperti ini. Dan bentuk depannya ini ya seperti yang saya bilang tadi, seperti Lexi yang lama, dan ada rasa-rasa motor ini sih, Aprilia SR GT yang 200 itu ya, kalau nggak salah, yang kayak model begini, atau yang kepunyaan TVS Torque apa-apa gitu. Jadi gambarnya nanti di sini. Lalu kita lihat untuk bagian lampu belakangnya. Nah, untuk lampu belakangnya seperti ini ya. Jadi emang lebih keren dibandingkan dengan model sebelumnya. Jadi nggak yang biasa saja gitu, nggak. Dan ini sudah LED, beda sama model sebelumnya yang masih halogen. Jadi modelnya atas bawah seperti ini. Ini kemungkinan yang atas ini untuk lampu belakang biasa, kalau yang bawah itu ini untuk lampu rem. Dan lampu C-nya dari samping seperti ini. Kemudian saya kemarin sempat lihat di video review-reviewnya vlogger yang sudah datang langsung dan membuat videonya ya. Ini untuk bagian mikanya dia dibuat smoke. Jadi kalau saya nggak salah ya, itu seperti lampunya Mio Soul GT yang belakang gitu loh. Iya nggak sih? Soul GT atau yang mana gitu loh. Pokoknya mirip seperti maticnya Yamaha yang dulu itu kan ada. Dan di sini terlihat ini ada lampu tambahan ya, yang mana ini lampu untuk plat nomor. Kalau yang model sebelumnya kan dia sama ya, atau jadi satu. Jadi lampu belakang itu sekaligus jadi lampu plat nomor. Jadi seperti ini sih kalau kita lihat dari depan dan belakangnya. Jadi emang sedikit lebih gemuk, lebih tembem gitu. Oke, jadi seperti itu. Kemudian di bawahnya ini ada varian dan harga yang ditampilkan ya. Ini saya tampilkan ada 3 tipe, standar, tipe S, dan connected ABS. Kita lihat yang standar ini ada warna merah, yang mana ini namanya metallic red ya. Seperti ini.
Kemudian warna selanjutnya ada metallic black. Nah, seperti ini ya. Ini hitamnya asik sih dengan detail striping warna kuning kayaknya ini ya. Lalu ini ada matte gray. Wah, yang matte gray ini juga cukup menarik. Warnanya nggak yang mencolok seperti Aerox gitu ya, tapi dia lebih elegan gitu loh. Oke, untuk yang tipe S atau tipe tengah-tengah, nah ini ya, ini ada warna silver. Kalau di katalognya namanya ini Elixir Dark Silver. Namanya aneh ya, Elixir, Elixir, nggak tahu sih bacanya gimana. Pokoknya kalau di bahasa Indonesia kan ya elixir gitu ya. Kemudian yang kedua ada magma black. Yang ini juga ada warna di X-Max ya, yang tipe Tech Max, yang tipe tertingginya. Kemudian ada matte red. Nah, di standar tadi juga ada warna merah, cuman merahnya kalau yang di standar itu kan dia glossy ya. Kalau ini yang tipe S dia doff. Nah, lanjut untuk yang tipe connected ABS. Ini hanya satu warna ya, magma black seperti ini. Ini kalau saya bandingkan dengan yang tipe S, kayaknya hampir sama sih. Tuh, velgnya sama, strippingnya juga sama. Yang membedakan apa ya kira-kira? Mungkin cuman ABS-nya saja sih, sama dia sudah connected, itu aja. Dan untuk harganya ya, untuk yang tipe standar, ini on the road Jakarta di angka Rp25.350.000. Sedangkan untuk yang tipe S dia Rp26.850.000. Lalu yang connected ABS itu Rp29.900.000. Wah, ini udah deket sama harganya Aerox ya. Ya maklum sih, karena ini kan dia punya mesin yang lebih besar atau sama dengan Aerox dan NMAX. Oke, kita ke bawah lagi, kita ke fitur. Nah, ini ya yang saya perlihatkan tadi. Ini dia sudah LED kecuali lampu senya. Lalu kita geser. Di sini sudah pakai Yamaha Motorcycle Connect atau Yamaha Connect. Jadi ini sama dengan Aerox yang tipe tertinggi dan NMAX yang connected ya. Grand Vilano sama Fazio juga bisa connected seperti ini. Dan ini sama halnya dengan Aerox. Ini hanya tersedia di tipe connected ABS atau yang tipe tertingginya. Lalu di sini ada tombol stop start system yang ada di tipe connected ABS dan tipe S. Kalau yang tipe standar nggak ada. Ya, fungsinya ya ini ya, untuk mematikan mesin secara otomatis ketika kita berhenti beberapa detik. Jadi untuk menghemat bahan bakar, apalagi di kemacetan ya. Lanjut, di sini ada smart key system, yang mana yang pasti dia nggak pakai anak kunci ya, dan dilengkapi dengan fitur answer back system, memudahkan pengendara mencari posisi parkir motor. Dan kembali lagi ini sama halnya dengan yang fitur stop and start system. Jadi dia hanya ada di tipe connected ABS dan tipe S. Oke, lanjut, garansi 5 tahun atau 50.000 km, meliputi rangka, komponen injeksi atau FI di hasil silinder dan forged piston. Hanya berlaku untuk sepeda motor matic Yamaha. Syarat dan ketentuan berlaku, lihat pada buku servis dan garansi. Kemudian ini mesin. Nah, ini kan mesinnya jauh berbeda ya dengan model sebelumnya. Karena model sebelumnya kan dia 125 cc. Kalau ini 155 cc. Dilengkapi dengan fitur VVA dan sudah Blue Core. Artinya Blue Core ini kan teknologi mesin Yamaha yang terbaru gitu loh. Yang dia jadi membuat lebih bertenaga dan lebih irit bahan bakar dibandingkan dengan mesin Yamaha sebelumnya. Itu aja sih kayaknya. Kemudian ini ada fitur ABS yang hanya ada di tipe tertingginya ya, yaitu connected ABS. Lalu ini ada Maxi Flat Footboard. Jadi apa itu? Ya, ini di bagian pijakan kaki ini dia dibuat datar ya. Beda dengan Aerox dan NMAX yang dia itu ada punuknya di sini, karena NMAX dan Aerox itu kan tangki bahan bakarnya ada di daerah sini ya. Makanya dia nggak bisa lurus seperti Lexi ini. Nah, kalau Lexi ini kan dibuat datar seperti ini. Jadi untuk kepraktisan
untuk membawa barang, Lex ini jauh lebih baik sih. Jadi cocok untuk kalian yang suka belanja atau mungkin ibu-ibu ya yang suka ke pasar gitu. Nah, ini lebih cocok. Dan yang pasti di bagian sini juga ada cantolan sih. Oke, lanjut. Nah, ini untuk bagian standar tengah ya. Dia jauh lebih ringan ketimbang kakak-kakaknya. Ya, mengingat motor ini kan juga lebih ringan. Jadi nanti saya jelaskan berapa sih beratnya motor ini. Kemudian di sini ada maxi long seat. Jadi dia punya jok yang panjang. Tapi kemarin ketika saya lihat di review-review ya, itu kayaknya di bagian sini dia lebih lebar deh. Cuman nggak tahu lagi ya karena saya nggak lihat langsung. Oke, lanjut. Nah, di sini ada tombol untuk mengatur menu di info panel tadi ya. Jadi dia itu lebih mudah karena bisa dirubah dari sini tanpa kita menyentuh tombol-tombol yang ada di info panel tadi. Kemudian ini ada power outlet atau power socket, dan ini tertulis ya, perangkat charger, adapter, dan ponsel tidak termasuk dalam paket pembelian. Ya cukup disayangkan ya, kenapa nggak langsung USB ready gitu loh, mesti harus pakai adapter seperti ini. Jadi kan cukup merepotkan sih dan memakan tempat. Kemudian shock breaker belakang dia model tunggal, dilengkapi dengan tabung tambahan seperti ini. Dan kembali lagi ini hanya ada di tipe connected ABS dan tipe S. Nah, kemudian di sini kita lihat ini ada fitur lagi, bannya sudah tubeless dan lebar. Jadi ya umum sih ya untuk motor zaman sekarang. Cuman di sini kita lihat di bagian remnya ini masih pakai drum atau tromol. Ya sama halnya dengan Aerox ya. Kalau cakram sih mungkin Aeroxnya nanti yang iri. Nah, sekarang kita lihat lagi. Nah, ini ada Maxi Design. Ya memang sih sesuai kelasnya, yaitu ini kan segmennya Maxi ya dari Yamaha-nya. Jadi dibuat berdimensi lebih besar ketimbang motor Matic Yamaha yang biasa. Ya emang dibandingkan dengan model sebelumnya dia lebih lebar. Jadi nggak cuma mesinnya yang lebih besar, tapi bodinya juga lebih besar ini. Kemudian ini ya, nah ini untuk info panelnya dia sudah full digital, sama sih dengan model sebelumnya. Tapi secara info dan desainnya dia berubah. Ini jadi lebih variatif karena dia kan juga ada tipe connected ya yang bisa dikoneksikan ke smartphone. Kemudian di sini ada tachometer atau penunjuk putaran mesin. Di sini ada penunjuk sisa bahan bakar, di sini ada jam, penunjuk kecepatan, dan ini ada indikator-indikator ketika sudah dikoneksikan ke smartphone. Lalu di sini ada odometer, dan yang pasti di sini ada info-info yang lain sih. Dan ini ada lampu-lampu indikator, yang sebelah sini ada indikator sen kiri, lampu jauh, ABS, dan cek engine. Di sini ada sen kanan. Di sini ada lampu indikator untuk fitur tadi ya, SSS, Stop Start System. Di sini ada indikator kalau sudah overheat, dan di sini ada indikator keyless untuk yang tipe connected ABS atau yang tipe S. Itu aja sih. Oke, kita ke bawah. Nah, kita ke bagian spesifikasi mesinnya ya. Ini sama persis dengan Aerox dan NMAX. Jadi tipe mesinnya SOHC, 1 silinder, diameter kali langkahnya 58 kali 58,7 mm. Volume silindernya 155,09 cc, perbandingan kompresi 11,6 banding 1, daya maksimum 11,3 kW di 8000 rpm, atau kalau misalnya kita konversikan ke PS ya, coba saya hitung di sini. Nah, 15,368 PS. Cukup besar. Kemudian torsinya 14,2. Ini bukan kW sebenarnya ya, ini Newton meter. Mungkin dari editor websitenya salah tulis. Jadi ini torsinya 14,2 Newton meter di 6500 rpm. Sistem starter, electric starter. Sistem pelumasan pakai basah. Lalu kapasitas oli mesin, kalau totalnya itu 1 liter, tapi kalau penggantian secara periodik itu 0,9 liter. Sistem bahan bakar injeksi, tipe kopling single dry clutch, lalu tipe transmisi otomatis.
Dan untuk rangkanya dia tipe rangka underbone, suspensi depan teleskopik, suspensi belakang unit swing. Jadi satu sisi aja. Kalau Aerox sama NMAX kan dia 2 sisi. Kalau Lexi ini dia 1 sisi. Lalu ban belakang dia pakai ukuran, lalu untuk ban depan dia pakai ukuran 90/90 ring 14. Ban belakangnya 100/90 ring 14. Jadi dia lebih kecil ketimbang Aerox dan NMAX. Jadi otomatis kalau ban lebih kecil itu akan lebih lincah dan lebih ringan gitu loh secara pengendalian ya. Tipe ban tubeless tadi sudah dikatakan ketika di fitur tadi ya. Rem depan disc brake, rem belakang drum brake. Kemudian dari dimensi panjang kali lebar kali tinggi dia 1970 mm kali 720 mm kali 1135 mm. Jarak sumber roda 1350 mm, jarak terendah ke tanah 135 mm, tinggi tempat duduk 770 mm. Jadi kalau saya bandingkan dengan NMAX dan Aerox, coba saya lihat. Ini untuk yang NMAX dia punya tinggi jok 765. Kalau yang Aerox 790, lebih tinggi ya Bang. Jadi Lexi ini masih lebih tinggi dari NMAX, tapi dia lebih rendah dari Aerox. Untuk beratnya, yang standar itu 116 kg, yang tipe S 117 kg, dan connected ABS 118 kg. Yang mana ini jauh lebih ringan ketimbang Aerox dan NMAX. Aerox tadi itu 130-an. Yang Aerox 125 kg, kalau yang NMAX itu 130 kg. Jadi dengan berat motor yang hanya segitu dan tenaga mesin yang sama dengan NMAX atau Aerox, yang pasti di atas kertas secara power to weight ratio Lexi ini jauh lebih kencang sih, jauh lebih lincah juga. Lalu untuk kapasitas tangki bahan bakar itu hanya 4,2 liter. Ini juga terkecil ketimbang NMAX dan Aerox. Ya karena dia tempatnya ada di bawah jok ya, jadi dia berbagi ruang dengan bagasi. Ini kebetulan nggak ditampilkan sih di sini untuk gambar bagasinya. Ya mungkin karena bagasinya termasuk kecil di kelasnya ya. Jadi Yamaha mungkin mengklaim atau menyadari kalau itu kapasitas yang kecil, jadi masih kalah dengan kompetitornya. Oke, kemudian yang terakhir ini kelistrikan. Sistem pengapiannya pakai TCI atau transistor, tipe baterai YTZ6V, tipe busi NGK atau CPR 8EA strip 9. Ya itu aja sih kayaknya ya. Menurut saya apakah motor ini layak untuk dimiliki? Ya mungkin untuk kalian yang ingin motor yang bertenaga tapi lebih praktis untuk dipakai membawa barang, terutama di depan ya, dibandingkan dengan NMAX dan Aerox, ini cocok sih. Tapi dari segi desain mungkin untuk saya pribadi kurang begitu meyakinkan, atau mungkin ya namanya juga motor baru ya, masih butuh adaptasi atau pembiasaan dengan desain motor baru. Tapi yang jelas di sini yang saya suka adalah bagian kepraktisan. Jadi kalau kalian ingin NMAX atau Aerox itu ya, mesinnya seperti itu tapi dengan kepraktisan yang lebih mudah, bukan yang lebih lega ya, tapi lebih mudah. Itu Lexi lebih cocok sih. Ya oke, jadi seperti itu aja ya video impresi saya berdasarkan gambar saja. Ya mungkin kalau ada waktu dan mungkin ada unit displaynya di Yamaha di Malang ya, kalau misalkan ada saya akan usahakan untuk bisa membuat videonya secara langsung. Jadi untuk video kali ini seperti ini aja ya. Mohon maaf kalau misalkan kurang puas. Oke, sekian dulu ya untuk video kali ini. Kalau suka dengan video ini jangan lupa di like. Apabila ada pertanyaan, kritik atau saran silahkan komen di bawah. Share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari saya. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Follow juga Instagram, TikTok, dan Facebook saya @mosobibi. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.